berada di Pantai Kecinan atau namanya Desa Kecinan. Ini tempatnya di Kabupaten Lombok Utara. Nah, saya udah ditemenin tadi yang seperti cerita saya tadi sebelum saya berangkat ya. Ini namanya Om Nanang Trikardaya. Om Nanang Trikardaya. Nah, ini diver pro yang saya bilang itu, dia yang nanemin yang peduli sama laut, yang nanemin kerumbu-kerumbu karang. Nah, Om cerita dikit Om, kalau misalnya kita nih, contoh saya orang awam pingin belajar diving, syarat utamanya apa nih Om? Ya, kalau syarat utama pertama ya harus berani dulu. Berani ya? Iya, kemudian gampang-gampangannya itu kalau kita ngomong ya, penting bisa renang. Bisa renang, oke. Ya. Terus kalau penyakit-penyakit misalnya kayak jantung atau asma atau epilepsi, disarankan jangan ya? Iyalah. Nah, kegiatannya apa aja Om? Kalau ini ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman diver yang lain, di sini nih apa aja kegiatannya? Ya, paling kalau kegiatan di sini ya kegiatannya ya saya fokusnya ke nanam karang. Nanam karang? Iya. Oh, nanam kerumbu karang ya? Iya, jadi kadang setiap weekend gitu ya, kumpul, tanam-nanamin karang. Iya, kadang saya sama istri sama anak aja gitu, bersihin karang, dinyikatin kayak gitu-gitu supaya dia bisa tumbuh lebih bagus. Oke, keren Om, respect buat kegiatannya, asik. Itu Febers. Jadi Om Nanang ini peduli sekali sama lingkungan. Jadi even nggak ada teman-teman atau mungkin dalam keluarga sendiri, mereka kadang-kadang bareng-bareng sama anak sama istri bersihin karang, yang ngerawat kerumbu-kerumbu karang supaya bisa dinikmati sama anak cucunya kita nanti gitu. Yang penting mau datang ke sini, mau belajar nyelam, mau apa, boleh. Boleh ya? Iya, oke. Pokoknya datang aja, mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya nih Om, ada teman saya, pengusaha besar gitu ya, atau investor, dia mau donasikan, dia juga peduli dia sama kerumbu karang di sini, sama laut. Boleh nggak? Ada gimana? Ada menyalurkan dananya kemana? Bisa Om? Boleh aja. Boleh aja? Ya, boleh aja. Sampai bisa atur sendiri gitu. Ya nanti viewers kalau misalnya mau ada yang mau donasiin ya, kalau untuk mau peduli sama laut, boleh kontak ya nanti di sini ya, bisa langsung hubungi Om Nanang nanti ya gitu. Terus saya mau tanya lagi Om, kan saya kesini ini anak Vespa Om. Kita ini kan traveling pakai Vespa judulnya. Ada pengalaman dengan Vespa nggak Om? Vespa itu saya ada di Surabaya, saya punya Lambretta. Dari Surabaya? Iya, saya punya Lambretta. Wih, Lambretta. Saya punya Kongo. Kongo ada? Saya juga punya. Wih, ada punya Kongo, ada punya Lambretta. Wah, kalau di Surabaya, juara satu dan duanya mesti dari kita. Oh gitu, tuh viewers. Om Nanang ini punya simpenan Lambretta sama Kongo ya di Surabaya sana. Dia sering ikut kontes ya, ikut kontes juara 1 juara 2 tuh Vespa Lambretta sama Kongonya. Oke, kembali lagi ke diving. Nah, terus berarti kalau kita misalnya mau belajar gitu sama Nanang, kita ingin bantu untuk melestarikan kerumbu karang nih, boleh Om ya, kapan-kapan mau belajar gitu, nggak apa-apa ya? Boleh. Malah saya senang. Malah senang ya? Iya, saya malah senang. Walaupun sampai nggak bisa diving, kalau mau bantu kita, mau kepingin nanam, kepingin apa, nanti kalau kepingin diving bisa belajar sama kita. Terima kasih. Bisa belajar siapapun mau belajar boleh. Oke. Untuk kepentingan karang, oke. Iya, oke. Tidak ada yang ribet dengan itu semua. Berarti siapa aja asal ada mau kepingin untuk lestariin kerumbu karang, boleh datang ke sini, bantu Om Nanang. Boleh. Even nggak bisa diving, nanti diajarin. Iya. Wih, tuh dapat license nanti kita buatin. Kalau mau dapat license care terhadap karang. Oke, kecatat itu Febers, penting itu ya. Terus ini Om, saya mau tanya lagi, kenapa aktif di kerumbu karang ini, alasannya apa Om? Alasannya simple. Pada saat anak saya 10 tahun, 11 tahun lah ya, saya ajak pertama kali diving, dia nanya ke saya, kalau saya hanya lihat pasir, anakku seperti apa? Oh gitu ya? Iya, gara-gara awalnya dari itu. Berarti sampai terketuk hatinya itu gara-gara anaknya sampai bilang, kalau saya cuma hanya lihat pasir, nanti anak-anak saya bisa lihat apa? Iya. Terus sampai terketuk hatinya, akhirnya
peduli. Oke. Kita buat 2 minggu lagi. Wih, Akhirnya keren. awal itu. Asik. Iya, 2014. 2014. Sekitar bulan April 2014 saya memulai ini. Mulai ini ya April 2014 ya. Iya, Wah, mantap. Saya mulai itu sampai sekarang. Om, seberapa rusak sih Om terumbu karang yang ada sekarang ini Om di daerah kita ini, khususnya Lombok lah. Kan banyak saya dengar-dengar tuh selentingan sebelum-sebelumnya tuh ada yang pengebom ikan liar itu kan ngerusak juga Om ya. Ya, itu dulu memang seperti itu. Orang cari kapur. Dari sini juga orang cari batu kapur. Oh, batu kapur ya dari sini juga ya. Ingin seperti itu. Berarti untuk kepentingan bisnis ya mereka ya. Bisa juga. Oke. Apa aja nih Om alat-alatnya Om kalau misalnya mau diving Om kalau untuk nyelam nih? Ya, ini namanya BCD. Ini PCD. Iya, BCD. Buoyancy device. Ya. Device. Terus ini regulatornya. Oh, ini regulator ya. Yang ini satu set ini. Satu set ini regulator. Ini tabung ya. Ya. Terus ada masker. Ada pin. Ada pin. Pin itu sepatu kata ya. Iya, sepatu kata. Mau lihat sepatu katanya? Oh, nggak usah dong. Tahu mungkin semua sepatu kata kan ini kan. Iya. Ya, terus ada pengalaman unik Om waktu saat nyelam Om. Ya, dunia itu berbeda. Ternyata kita yang melihat seperti ini ternyata di bawah lebih indah. Ternyata di bawah laut itu jauh lebih indah ya. Iya. Dibandingin yang di luar ini ya. Kita kan cuma selama ini kan taunya orang-orang awam ya kalau bukan selain diver ya. Itu kan cuman pohon kelapa apa standar ya. Tapi di bawah laut itu ada dunia lain lagi ya. Ada dunia hewan namanya ikan itu macam-macam jenis ikan ya. Ada yang sampai nudi itu yang paling kecil. Kemudian kita bisa lip fish yang cuman kayak daun bambu. Padahal ikan. Padahal itu ikan daun bambu gitu. Iya. Oh, itu ada macam-macam. Kata juga tidak di sini dong. Oh, kata juga ada. Di bawah laut ada namanya frogfish. Oh, ada frogfish juga kata ya dalam laut ya. Oke. Terus ini Om pernah ikut event nggak Om? Event diving gitu. Kalau Om Nanang sendiri? Ya, saya kan fun. Jadi kan saya kalau ikut-ikut ya paling ke semua area lah ya. Kalau kita mau kemana itu ya seperti itu lah. Oh, gitu ya. Hanya untuk hobi aja ya, bukan untuk kompetisi atau event-event apa ya. Oke, kita kepingin fun aja. Ya. Om, ada pesan nggak Om untuk untuk kelestarian lingkungan ini Om dengan teman-teman Vespa yang lain, pesan-pesannya mungkin untuk viewers kita yang lihat ini apa pesan-pesannya Om Nanang mungkin untuk kita sederhana aja sebenarnya ya. Ya, kita itu apa yang bisa kita berbuat untuk lingkungan. Nggak harus karang, nggak harus yang apa sih, aku bisa sampah, sampah ya, peduli sampah lingkungan dan karang juga penting karena pemanasan global juga semakin tinggi. Surut air juga semakin turun karena seperti itu. Jadi harapan saya kan apa yang kalian bisa lakukan tanpa harus mikir aku tidak bisa lakukan, semuanya Anda bisa lakukan. Jadi seperti itu. Dimulai dari diri kita sendiri Om ya, peduli ya akan lingkungan ya, terutama pantai, terus apalagi dasar laut ya Om ya. Oke. Ya Om, ini Om nanti saya mau pingin Om belajar berenang nih, belajar nyelam nih Om. Kapan-kapan boleh saya diajarin Om? Jangan kapan-kapan, sekarang ini. Oh, sekarang? Ayo langsung. Oke, boleh, siap. Mau saya Om, mau sekali. Ya, jangan kapan-kapan. Pokoknya sampean rugi sampean pulang tanpa membawa apa-apa. Oke, saya mau sekali Om. Sensasi baru harus siap. sampai nikmat. Siap. Matur suwun sebelumnya, terima kasih. Ya, oke Om, sekali saya minta tolong bareng-bareng kita bilang traveling with Vespa ya Om. Oke. Traveling with Vespa.